Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Santoso, NIM 05021381940463 dari Teknik Pertanian kelas Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang flat belt dan V-belt untuk tugas mata kuliah elemen mesin. Flat belt dan V-belt Dimas Santoso 05021381940463. Pengertian belt. Belt adalah elemen mesin yang berfungsi sebagai penerus putaran dan daya dari poros penggerak ke poros yang digerakkan. Sabuk digunakan dengan pertimbangan jarak antar poros yang jauh dan biasanya digunakan untuk daya yang tidak terlalu besar. Kelebihan transmisi sabuk jika dibandingkan dengan transmisi rantai dan roda gigih adalah harganya murah, perawatan mudah, dan tidak berisik. Kekurangannya adalah umurnya pendek atau mudah aus, mudah terjadi slip atau sliding, tidak akurat, efisiensi rendah, dan kapasitas daya kecil. Pemilihan belt yang akan dipasang pada pulley pada faktor sebagai berikut. Yang pertama, kecepatan poros penggerak dan poros yang digerakkan. Kedua, rasio kecepatan reduksi. Ketiga, daya yang ditransmisikan. Keempat, jarak antar pusat poros. Kelima, layout poros. Keenam, ketersediaan tempat dan kondisi pelayanan. Sabuk mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, sabuk bisa dipakai untuk jarak sumbu yang panjang. Kedua, karena selip dan gerakan sabuk yang lambat, perbandingan sudut antara dua poros tidak konstan ataupun sama dengan perbandingan diameter puli. Ketiga, bila sabuk V dipakai, beberapa variasi dalam perbandingan kecepatan sudut bisa didapat dengan menggunakan puli kecil dengan sisi yang dibebani pegas. Diameter puli merupakan fungsi dari tegangan sabuk dan dapat diubah-ubah dengan merubah jarak sumbunya. 4. Sedikit penyetelan atas jarak sumbu biasanya diperlukan sewaktu sabuk sedang dipakai. Kelima, dengan menggunakan puli yang bertingkat, suatu alat pengubah perbandingan kecepatan yang ekonomis bisa didapat. Flat belt atau sabuk datar. Ini adalah gambar dari flat belt atau sabuk datar. Bahan sabuk pada umumnya terbuat dari semak atau kain yang diresapi oleh karet. Sabuk datar yang modern terdiri atas inti elastis yang kuat seperti benang, baja, atau nilon. Beberapa keuntungan sabuk datar yaitu: pertama, pada sabuk datar sangat efisiensi untuk kecepatan tinggi dan tidak bising. Kedua, memindahkan jumlah daya yang besar pada jarak sumbu yang panjang. Ketiga, tidak memerlukan puli yang besar dan dapat memindahkan daya antar puli pada posisi yang tegak, lurus satu sama lain. Keempat, sabuk datar sangat berguna untuk instalasi penggerak dalam kelompok aksi close. Koefisiensi gesek antara belt dan puli tergantung pada material belt, material puli, selip dari belt, dan kecepatan belt. Menurut C.G. Bart, koefisien gesek antara leather belt dan puli besi cor adalah mengikuti rumus sebagai berikut, yaitu U sama dengan 0,54 dikurang 42,6 per 152,6 plus V, di mana V adalah kecepatan sabuk dalam meter per second. Berikut ini adalah tabel koefisien gesek antara belt dan puli. Jenis-jenis transmisi flat belt. Yang pertama, open belt drive atau penggerak sabuk terbuka. Ini adalah contoh dari open belt drive. Penggerak sabuk terbuka digunakan untuk memutar katrol yang digerakkan dengan arah yang sama dengan mengemudi katrol. Dalam gerakan belt drive, hasil transmisi daya membuat satu sisi katrol lebih kencang
dibandingkan dengan sisi lainnya. Kedua, cross belt drive atau penggerak sabut bersilang. Ini adalah contoh dari cross belt drive. Cross belt drive digunakan untuk memutar katrol penggerak berlawanan arah mengemudi puli. Semakin tinggi nilai bungkus, memungkinkan lebih banyak daya dapat ditransmisikan daripada penggerak sabuk terbuka. Namun, menekuk dan memakai sabuk merupakan masalah penting. Ketiga, quarter turn belt drive. Sabuk jenis ini digunakan dengan poros sejajar dan perputaran dalam arah yang berlawanan. Keempat, belt drive with elder pulley. Ini adalah contoh gambarnya. Disebut juga jockey pulley drive, digunakan dengan poros paralel, dan ketika open belt drive tidak dapat digunakan akibat sudut kontak yang kecil pada pulley terkecil. Jenis ini diberikan untuk mendapatkan rasio kecepatan yang tinggi dan ketika tarikan belt yang diperlukan tidak dapat diperoleh dengan cara lain. Kelima, compound belt drive. Ini adalah contoh gambarnya. Digunakan ketika daya ditransmisikan dari poros satu ke poros lain melalui sejumlah puli. Keenam, step-up or count pulley. Ini adalah contoh gambarnya. Digunakan untuk merubah kecepatan poros yang digerakkan ketika poros utama atau poros penggerak berputar pada kecepatan konstan. V-belt. Sabuk V terbuat dari kain dan benang, biasanya katun rayon atau nilon, dan diresapi karet dan mempunyai penampang trapesium. Tenunan tetotoran atau semacamnya digunakan sebagai inti sabuk untuk membawa tarikan yang besar. Sabuk V dibelitkan di keliling alur puli yang berbentuk V pula. Bagian sabuk yang sedang membelit pada puli ini mengalami lekungan sehingga lebar bagian dalamnya akan bertambah besar. Sabuk V banyak digunakan karena sabuk V sangat mudah dalam penanganannya dan murah harganya. Selain itu, sabuk V juga memiliki keunggulan, yaitu akan menghasilkan transmisi daya yang besar pada tegangan yang relatif rendah jika dibandingkan dengan transmisi roda gigi dan rantai. Sabuk V bekerja lebih halus dan tidak bersuara. Selain memiliki keunggulan dibandingkan dengan transmisi-transmisi yang lain, sabuk V juga memiliki kelemahan, yaitu berupa terjadinya sebuah slip. Jenis-jenis V-belt ada 3 jenis, yaitu yang pertama standar, ditandai dengan huruf A, B, C, dan D. Ini adalah contohnya, ini huruf A, ini tipe B, tipe C, tipe D, dan tipe E. Yang kedua, tipe sempit ditandai dengan simbol 3V, 5V, 8V. Berikut ini adalah gambarnya, ini gambar 3V belt, ini 5V belt, dan ini 8V belt. Keempat, tipe untuk beban ringan ditandai dengan 3L, 4L, dan 5L. Ini adalah gambar 3L, 4L, dan 5L. Kelebihan sabuk V dibandingkan dengan sabuk datar yaitu 1. Selip antar sabuk dan puli dapat diabaikan. Kedua, memberikan umur mesin lebih lama. Ketiga, sabuk V mudah dipasang dan dibongkar. D. Sabuk V juga dapat dioperasikan pada arah yang berlawanan. E. Sabuk V tanpa sambungan dapat memperlancar putaran. F. Sabuk V mempunyai kemampuan untuk menahan goncangan saat mesin dinyalakan. Sedangkan kelemahan sabuk V dibandingkan dengan sabuk datar yaitu, yang pertama, sabuk V tidak seawet sabuk datar. Kedua, konstruksi puli sabuk V lebih rumit dibandingkan dengan sabuk datar. Ketiga, tidak dapat digunakan untuk jarak poros yang panjang. Menentukan panjang belt. Panjang belt pada mesin centrifugal casting ditentukan dengan rumus Sularso 2004-170 oleh, yaitu L sama dengan 2C plus V per 2 buka kurung D2 ditambah D1 tutup kurung plus D2 plus D1 pangkat 2 per 4C, di mana
L sama dengan panjang efektif sisi luar milimeter. C, jarak antara dua pulai milimeter. Menentukan kecepatan sudut pulai pada poros. Kecepatan sudut pulai pada poros ditentukan dengan rumus Adidip 2011 nomor 4. W sama dengan 2 dikali V dikali N per 60, di mana W sama dengan kecepatan sudut pada cetakan radius 1, N sama dengan kecepatan pulai pada poros RPM. Berat sabuk ditentukan dengan rumus Courmy pada tahun 1982 nomor 683. W sama dengan A dikali L dikali P dikali G. W sama dengan berat sabuk atau N, P sama dengan massa jenis sabuk, kilogram per sentimeter persegi, G percepatan gravitasi sentimeter per sekon pangkat 2. Gaya sentrifugal sabuk dapat dicari dengan rumus Courmy 1982 nomor 669. TC sama dengan W dikali V pangkat 2 per G dikali R, di mana TC adalah gaya sentrifugal sabuk N, W adalah berat sabuk N, V adalah kecepatan linier sabuk meter per second, G adalah percepatan gravitasi M per second persegi, R adalah jari-jari puli. Satuannya yaitu meter. Gaya sabuk sisi kencang dan kendor dapat dicari dengan rumus Sularso 2004 nomor 171, yaitu P1 per F2 sama dengan IU theta, di mana F1 gaya sabuk sisi kencang atau N, F2 gaya sabuk sisi kendor atau N, E bilangan natural, U koefisien gesek sabuk dan puli, theta sudut kontak sabuk terhadap puli. Torsi atau T dapat dicari dengan rumus Adidip 2011 nomor 5, yaitu T sama dengan P dikali 60 per 2 dikali V dikali N2, di mana T adalah torsi, Nm, N2 adalah putaran puli yang digerakkan, satuannya RPM, P sama dengan daya total, yaitu satuannya watt. Baiklah, itulah penjelasan tentang V-belt, flat belt, dan perhitungannya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.